Jokowi tingkat. Kita lanjutkan dan saat ini di studio sudah ada Ade Irawan, koordinator dari Indonesia Corruption Watch. Mas Ade, ini kalau kita bicara soal kinerja hukum di 100 hari, ini kan sebetulnya memang ini bukannya belum ada satupun teori yang mengatakan bahwa 100 hari ini menjadi jadi indikator keberhasilan 5 tahun sebuah pemerintahan. Tapi kalau Anda melihat dalam 100 hari ini, bagaimana kinerja hukum pemerintahan Jokowi JK? Dalam konteks anti korupsi atau korupsi secara umum memang ada yang bagus, tapi juga banyak yang kurang bagus. Walaupun penilaian umum kami masih mengecewakan. Masih mengecewakan. Nah, yang bagus apa saja? Saya kira yang sudah dimulai kan, pertama pelibatan KPK dan PPATK dalam proses pemilihan menteri. Menurut saya sih ini langkah yang cukup bagus gitu. Walaupun kemudian dalam pemilihan Kapolri tidak dilanjutkan gitu ya. Sama Jaksa Agung kalau saya tidak salah juga. Iya. Yang kedua, mulai ada Satgas, misalnya Satgas Mafia Migas, dan menurut kami sih Satgas diisi oleh orang-orang yang cukup capable gitu ya, dan ada Faisal Basri di sana cukup baik, dan menurut saya sih ini cukup menarik gitu ya. Cukup menarik atau memang seharusnya memang dilakukan? Ya, walaupun memang dalam jangka panjang bukan cuma Satgas, tapi ada perbaikan yang lebih ada aksi-aksinya ya. Betul. Lalu kemudian ada misalnya mulai ada di reformasi birokrasi ketentuan penghematan, tidak reformasi birokrasi tidak misalnya menggunakan hotel. Menurut saya sih ini langkah langkah yang cukup baik, walaupun memang dari sisi catatan minusnya ya ada beberapa. Pertama, yang paling terlihat itu misalnya dalam proses pemilihan Jaksa Agung, jaksanya Bapak ini dari Nasdem ya. Kebetulan dan kepolisian ya. Kami sih berharap sebenarnya Jaksa Agung, terutama Jaksa Agung ya, tidak berasal dari partai politik, karena pasti akan banyak berbenturan ada benturan kepentingan. Sedikit banyak itu pasti akan berpengaruh ya. Begitu. Lalu yang terakhir pemilihan Kapolri gitu ya, dan ya pada akhirnya memang memunculkan kisruh. Yang kedua ya yang quick win-nya masih belum terlihat gitu ya. Misalnya agenda yang paling diutamakan oleh Pak Jokowi dalam pemberantasan korupsi ini apa? Ya. Itu menurut kami sih belum terlihat dengan jelas, termasuk yang terakhir ini Pak Jokowi cenderung agak normatif terkait dengan kisruh antara kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami sih ingin Pak Jokowi jauh lebih tegas gitu ya, seperti sebelumnya Pak SBY gitu ya. Dan terkait dengan regulasi, dibanding dengan Pak SBY, waktu 100 hari pertama kali Pak SBY menjadi presiden, beliau mengeluarkan Impres nomor 5 tahun 2004 mengenai percepatan pemberantasan korupsi gitu ya. Dan saya kira kami sih sebenarnya berharap Pak Jokowi juga melakukan hal yang sama. Ya, bisa jauh lebih baik gitu ya. Dan jauh lebih apalagi saat ini memang momen ya sebetulnya ya, apa yang terjadi saat ini menjadi momen sebetulnya untuk itu dilakukan. Itu menurut Anda. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita simak grafik berikut ini. Ya, ini ada beberapa prestasi pemerintahan Jokowi JK di bidang hukum. Ini ada hukuman mati dan pembakaran kapal illegal fishing yang tadi sempat dibahas sama Pak Ulil Amri di depan. Ini hukuman mati bagi para terpidana kasus narkoba ya. Gerasinya pada ditolak ini. Kemudian ada kapal-kapal illegal fishing yang juga langsung dibakar. Kemudian menunjuk pejabat ini kinerja buruknya. Yang pertama ada menunjuk pejabat publik di bidang hukum dari parpol. Ini seperti yang disampaikan oleh Mas Ade tadi. Kemudian menunjuk calon tunggal Kapolri berekam jejak buram. Terus langgengnya imunitas pelanggar HAM dalam pembebasan bersyarat Polikarpus Budihari Prianto. Ini adalah terpidana kasus pembunuhan aktivis Munir. Kemudian ada upaya menghancurkan KPK secara sistematis. Ini masih harus dikaji ya. Upaya menghancurkan KPK ini sebetulnya bukan pemerintahan Jokowi ya, tapi ada pihak-pihak tertentu lah kita anggap seperti itu ya. Ya, Pak Ulil Amri, tanggapannya soal ini. Ya, kalau kita lihat ya tadi apa yang kita ditayangkan itu, kalau menurut saya tidak ada yang permasalahan. Tidak ada permasalahan. Menurut saya nggak ada permasalahan. Berjalan dengan baik semuanya. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan bahwa KPK akan dihancurkan, itu nggak ada. Ya, KPK sampai saat sekarang tetap berjalan.
Kan kita lihat kan. Nah, jadi kinerja Jokowi ini memang ya dia memerlukan informasi-informasi orang. Ya, yang dia selesaikan ini kan kasus-kasus lama semuanya nih. Ya masalah-masalah yang kita lihat di KPK, masalah-masalah yang kita lihat di Polri. Ini kan waktu Pak SBY kan ini kasusnya kan mungkin sebelum Pak SBY lagi, ya. Tapi timbul sekarang seperti itu. Ya, yang kita inginkan sebenarnya pemutihan ini dulu. Ya kalau maksudnya ada pemutihan, ya, jadi semua kasus ini dihilangkan dulu. Bukan, ada permasalahan-permasalahan yang sudah mungkin tahu tersangka apa itu harus selesaikan semuanya. Kalau enggak ini naik lagi, berarti orang jadi pejabat naik. Kalau masalah Jaksa Agung dari Parpol, dia kan latar belakangnya jaksa dulu, ya kan, Jaksa Agung muda juga. Jadi kan bisa ilmu itu kan masih ada ya, ilmu kejaksaan. Yang dipermasalahkan itu bukan ilmunya loh Pak Aliamri, tapi keberpihakannya. Itu yang dipertanyakan oleh Mas Ade ya. Berpihak di mananya berpihak? Di mana coba berpihak dia? Potensi konflik kepentingan jauh lebih besar dibanding non partai. Kami bukan anti partai tentu saja. Kabinet pasti akan diisi oleh partai-partai pendukung gitu ya. Tapi untuk khusus misalnya posisi yang terkait dengan pemberantasan korupsi, idealnya itu diisi oleh orang yang independen gitu ya. Saya kira Pak Jokowi punya banyak opsi selain selain Pak Prasetyo, dan opsi-opsi itu menurut kami sih jauh lebih baik gitu ya. Sekali lagi walaupun itu hak prerogatif presiden, tapi kemudian ekspektasi publik gitu ya, dan belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, penting kita memiliki aparat penegak hukum yang lebih independen gitu ya, supaya konflik kepentingannya tidak ada potensi konflik kepentingan, sehingga ketika menangani kasus-kasus tertentu nanti ini juga bisa saja memang bisa ada penyalahgunaan, tapi juga bisa saja dipolitisi. Dan bukan hanya soal Jaksa Agung sebetulnya, Kapolri juga sebetulnya presiden punya banyak opsi. Yang dilaporkan oleh Kompolnas itu banyak. Betul, loh. Ya Tapi kenapa cuma satu yang di... Itu dia yang dan kebetulan saja Pak Budi Gunawan adalah ajudan Megawati pada saat presiden. Itu menurut saya itu tidak ada. Kompolnas itu kan mengajukan Pak Budi Gunawan ini tidak ada masalah. Ya, Kompolnas juga walaupun dia banyak, tapi permasalahannya itu Kompolnas memberikan banyak opsi. Ya banyak, tapi terakhir kan Kompolnas aja ini sesuai dengan prosedur. Ya kan Kompolnas sampaikan gitu Mas Ade kan. Nah, jadi menurut saya sebenarnya itu clear gitu. Clear. Ya, clear. Tidak perlu dikhawatirkan. Ya, tidak perlu dikhawatirkan walaupun ya saya pun heran kenapa setelah kami Komisi 3 itu ya, ya jangan kita bilang ini Ibu Megawati, PDI, jangan. Ya di dalam itu kami 9 ya praksi itu setuju kecuali Demokrat. Ya, nah, di luar itulah di paripurna baru PAN tidak setuju. 8 itu ada KIA, KMP setuju dengan itu. Jadi kita ini bingung ini apalagi permasalahan. Ya menurut saya ini jangan dibesarkan. Ya kalau bisa diselesaikan dengan secepatnya ya masyarakat. Sambil salaman, cipika-cipiki selesai lah gitu. Kita akan sambung ini di segmen berikut nanti Mas Ade.